Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak Matthew. Kita bersyukur kembali kita boleh belajar. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus Tuhan tolong kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mau belajar, Engkau yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, anak-anak sekalian, minggu lalu memang kita sudah belajar tentang keluarga yang saling memaafkan. Dan pada hari ini kita melanjutkan kembali bagian kedua tentang keluarga yang saling memaafkan. Nah, memang kita sudah belajar bagaimana memaafkan di dalam keluarga, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sikap anak yang suka memaafkan dan tidak suka memaafkan. Nah, kita akan belajar itu nanti. Kira-kira anak yang tidak suka memaafkan seperti apa? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap anak yang tidak suka memaafkan. Nah, coba perhatikan di sini. Yang pertama, dia tentu saja memiliki sikap yang sombong, ya, sombong yang merasa hanya dia saja yang bisa dan tidak perlu lagi memaafkan orang lain. Ya, suka marah, senang marah-marahin teman-temannya. Ya, atau di rumah pun suka marahin kakak, marahin adik, marahin orang tua, ya. Hanya sedikit saja ditegur dia sudah marah. Gitu ya. Nah, kemudian tidak rukun. Nah, tidak mau rukun sama temannya. Tidak mau gabung, tidak mau bermain bersama. Dia hidup menyendiri saja. Ya, jadi hanya mengasihi diri sendiri saja. Ya, tidak perlu mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri saja cukup. Jadi supaya hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu sih ciri-ciri anak yang tidak mau damai dengan orang lain, tidak mau memaafkan orang lain. Oke, kemudian tidak suka damai. Ya, tidak suka damai, tidak suka senang-senangan dengan teman. Ya, hidup sendiri saja. Kemudian menyimpan kesalahan orang lain. Tetap mengingat terus kesalahan orang lain dalam pikirannya. Ya, ketika orang lain buat kesalahan kepadanya, dia terus mengingat. Ya, dia terus mengingat, menyimpan dendam sama di dalam ingatannya, ya. Oke, nah sekarang ya, kita bisa membaca di dalam Kejadian 45. Nah, yang pertama, rindu bertemu dengan keluarganya. Ya, ini sikap anak yang suka memaafkan, ya. Suka memaafkan, ya. Kemudian Yusuf juga ingin berdamai dengan kakak-kakaknya yang telah berlaku kasar kepadanya. Ya, Yusuf tidak mau bermusuhan terus terhadap kakak-kakaknya. Ya, justru dia ingin
berdamai terhadap saudara-saudaranya, ya. Kemudian meminta kepada ayah dan kakak-kakaknya untuk tinggal bersamanya. Nah, tidak hanya berdamai saja, tidak hanya merindukan bertemu saja, tetapi Yusuf justru mau dan sangat rindu sekali keluarganya tetap bersama-sama dia, tetap ada di samping Yusuf, ya, bersama-sama, hidup bersama di dalam satu keluarga, ya, saling mengasihi. Nah, kemudian tidak menyimpan kesalahan saudaranya. Ya, dia buktikan bahwa ketika dia bertemu, berdamai, dan tidak lagi menyimpan kesalahan saudaranya, ya. Oke, dan pada akhirnya rukun kembali, ya. Oke. Nah, itu anak-anak yang kita belajar dari Yusuf, ya. Dia menunjukkan sikap anak yang atau sikap yang hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh melalui saudara-saudaranya atau keluarganya, ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sikap memaafkan di antara Esau dan Yakub? Nah, Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Nah, sekarang yang pertama, Yakub menyesal terhadap perbuatannya terhadap Esau. Nah, ini dia, ya, Yakub memeluk Esau, ya, dan Yakub menyesal karena perbuatannya. Dia menyesali perbuatannya. Dia merasa bahwa dia salah, sudah melakukan hal yang tidak baik di hadapan Esau. Oke, Esau menemui dan memeluk Yakub sebagai tanda kasih. Karena si Esau sudah memaafkan Yakub, dia memeluk Yakub. Dia tunjukkan bahwa dia betul-betul mengampuni Yakub, ya. Jadi dia buktikan dengan dia bertemu, dengan memeluk si Yakub. Oke, kemudian Esau mengampuni Yakub, ya. Mereka hidup dengan rukun, mereka hidup damai dengan menunjukkan sikap rukun. Ya, pada akhirnya mereka hidup bersama, ya, saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, minggu lalu teacher sudah mengatakan bahwa ketika kita memberitahu apa yang tidak kita suka terhadap keluarga, maka mereka tahu bahwa kita ada sesuatu hal yang harus mereka ketahui apa yang kita sedang alami. Oleh sebab itu kita belajar dari tua tokoh ini, anak-anak, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengatakan kepada kakak, adik, atau orang tua, saya memaafkan kamu. Nah, bagaimana apa tindakan kita? Apa buktinya? Mungkin saja kita menuruti perintah papa mama, atau bisa bermain bersama dengan adik, atau bermain bersama dengan kakak, dan tidak menyimpan lagi kesalahan daripada keluarga kita. Oke, kalau mama papa tegur kita, kita harus dengar. Karena apa? Karena mereka memberi nasihat yang baik kepada kita. Oke. Nah, sekarang kita juga belajar dari pengalaman
Daud tentang hidup rukun. Nah, dia mengatakan di dalam Mazmur 133. Yang pertama, hidup dalam kedamaian dan persatuan dengan sesama. Ya, ketika kita sudah bisa berdamai, maka kita bisa hidup dalam persatuan. Ya, sekalipun ada kita beda sikapnya, orang tua juga kita bisa kita hormati, ya. Oleh sebab itu, ketika kita juga pergi ke tetangga, kita bisa bersatu kepada mereka. Kenapa? Karena kita sudah punya hidup dalam damai. Oke, yang kedua, merindukan kepada semua orang untuk saling hidup rukun. Ya. Oke, kemudian memberikan rasa kesejukan dan kedamaian bagi setiap orang. Bagaimana caranya? Ketika kakak sedang belajar, bagaimana kita memberikan kesejukan? Kita harus tenang, tidak boleh mengganggu kakak yang sedang belajar. Bagaimana ketika beribadah? Kita juga tidak boleh mengganggu teman yang sedang ibadah, misalnya. Ya. Bagaimana ketika makan? Kita juga tidak boleh mengganggu adik, orang tua, atau keluarga kita yang sedang makan bersama. Ya, kita harus menghargai mereka dengan menciptakan rasa kesejukan, ada damai bersama dengan orang lain. Oke. Nah, sampai di sini saja anak-anak, dan ini yang kalian kerjakan, yaitu di kegiatan 3 halaman 110, yaitu mewarnai. Ya, warnailah gambar di samping ini. Ini adalah cerita tentang Esau dan Yakub saling memaafkan. Jadi anak-anak nanti bisa mewarnai seindah mungkin, sebaik mungkin. Kamu warnai dengan bagus. Oke? Sampai di sini anak-anak, dan Tuhan Yesus memberkati.